اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqim karya Abi Najah Musa bin Ahmad rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan bab istinja, halaman yang ketiga. Kita menginjak bab setelahnya, halaman yang keempat, bab siwaki wa sunanil wudu. Bab siwak dan sunnah wudu. Bab siwak wa sunanil wudu. Qala rahimahullah, at-tasawwuqu bi'udin layyin mumkin ghairi mudarrih. Bersiwak dengan batang yang lembut, mumkin yang bersih, ghairi mudarrih yang tidak membahayakan, la yatafattatu dan tidak berjatuhan, tidak rontok, tidak berjatuhan. La tu'isbih awil firqah masnunun, tidak menggunakan jari jemari atau menggunakan kain. Masnunun disunnahkan kulla waqtin li ghairi sha'in ba'da zawal. Disunnahkan setiap waktu bagi selain orang yang berpuasa, baik ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, khawanisidina azakumullah, di sini disebutkan tentang siwak. Siwak, imma dia bisa yang dimaksudkan adalah alatnya, alat yang dipakai untuk membersihkan gigi. Nah, atau juga siwak yang dimaksudkan perbuatannya, perbuatan menggosok gigi dengan batang. Nah, ini disebut siwak. Dan beliau rahimahullah menggandengkan siwak dengan sunanil wudu, menggandengkan siwak dengan sunanil wudu, karena siwak itu salah satunya disunahkan dijalankan tatkala berwudu. Salah satu waktu yang disunahkan bersiwak tatkala berwudu. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan persyaratan siwak. Yang pertama, bi'audin, dengan dahan, dengan batang, apapun pohonnya. Jadi bersiwak dengan batang apapun, baik pohonnya. Munti atau layyin. Yang kedua, layyin, yang batang tersebut lembut. Jadi siwak menggunakan batang yang lembut. Nah, hingga tidak menggunakan batang yang kaku, yang kasar. Baik. Karena kalau bersiwak menggunakan siwak yang kasar dan kaku, ini nanti akan menimbulkan bahaya, menimbulkan mudarat bagi giginya atau bagi kusinya. Kemudian munti, yang bisa membersihkan. Maknanya siwak itu yang memiliki
sya'run, yang memiliki rambut, yang memiliki bulu-bulu. Nah, yang memiliki bulu. Sehingga tidak bersiwak dengan dahan yang tidak memiliki serat, yang tidak memiliki bulu-bulu. Bersih maknanya. Baik mudarris. Dan dahan yang dipakai bukan yang menimbulkan bahaya. Bukan yang menimbulkan bahaya. La yatafassatu. Dan tidak berjatuhan. Jadi, siwak yang dipakai itu tidak rontok setelah dipakai. Nah, kalau rontok setelah dipakai, maka dia akan mengotori mulut, memenuhi mulut. Nah, jadi siwak yang dia tetap setelah dipakai untuk menggosok gigi, dia tidak berjatuhan, tidak rontok di dalam mulut. Nah, ini yang boleh sebutkan. Baik, jadi siwak yang dipakai, siwak dari jahat, apapun pohonnya, kemudian yang lembut, yang bisa membersihkan dan tidak memberikan mudarat, tidak menimbulkan bahaya, dan juga tidak rontok setelah dipakai. Lalu usbu'in, tidak menggunakan jari jemari. Nah, tidak menggunakan jari jemari. Aw firqatin, dan juga tidak menggunakan kain. Tidak menggunakan jari jemari dan tidak menggunakan kain. Nah, masnunun itu disunahkan. Jadi masnunun kalau dalam konteks ilmu nahwunya, masnun ini khabarnya. Nah, bersiwak di'ud ila akhirih itu sunnah. Itu sunnah. Berarti kalau seorang bersiwak menggunakan tangannya, menggunakan jarinya, maka dia bukan sunnah. Kalau seorang bersiwak menggunakan kain, nah, maka dia bukan sunnah. Ini mafhum apa yang beliau sebutkan rahimahullah. Tapi khonifidina azakumullah, nah, disebutkan oleh sebagian para ulama, disebutkan sebagian para ulama bahwasanya bersiwak menggunakan tangan dari jemari, baik, ini juga diperbolehkan. Ini juga diperbolehkan, baik, tergantung apakah dia bisa membersihkan atau tidak. Tergantung apakah dia bisa membersihkan atau tidak. Nah, ini khonifidina azakumullah, baik. Sehingga di antaranya disebutkan sahibul muqni yang diringkas menjadi jadul mustaqni. Nah, ini juga menyebutkan yahsulu minas sunnah. Dia mendapatkan sunnah di qadri ma hasala min al-infaq. Nah, sesuai dengan kadar pembersihannya. Kalau menggunakan tangan itu bersih giginya, baik, maka dia mendapatkan sunnah. Baik, ini khonifidina azakumullah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada berkomentar, wa yuzi'u bil usbu', maka sah atau boleh siwak itu menggunakan jari jemari. Nah, tidak menggunakan dahan. Dia tidak memiliki dahan, baik, tidak memiliki siwak, dia bersihkan giginya menggunakan jari-jarinya. Ini boleh. Bagaimana dengan sedekah? Nah, bagaimana kalau menggunakan kain, tangannya dibalut dengan kain kemudian dipakai untuk gosok giginya? Kalau ikhwanifidina azakumullah, kalau menggunakan jari jemari itu dia menghasilkan sunnah, ya, mencukupi. Kalau seorang bersiwak menggunakan jari-jarinya itu mencukupi, wabil aula, lebih-lebih lagi kalau menggunakan kain. Nah, maka dia lebih bersih dibandingkan menggunakan sekedar tangan. Baik, ini khonifidina azakumullah. Sehingga khonifidina azakumullah, nah, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyatakan innal hirqa min babil aula, bahwasanya siwak menggunakan kain itu lebih disalahkan dibandingkan tangan.
Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi tatkala seorang tidak memiliki dahan, dia gosok giginya menggunakan kain, dan itu bisa bersih. Nah, maka dia mendapatkan sunnah. Nah, dia tidak memiliki kain, dia bersihkan giginya menggunakan jari-jarinya. Nah, jadi itu bisa bersih, maka dia mendapatkan sunnah. Qala rahimahullah, masnun kulla waqtin, disunnahkan di setiap waktu. Nah, disunnahkan di setiap waktu, yakni baik malam hari maupun siang hari. Jadi siwak itu disunnahkan dalam setiap waktu, baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan keutamaan bersiwak dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada dua faedah siwak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-siwak qad harasa fil fam." Siwak itu membersihkan mulut. Amardhat ar-rabb, dan mendapatkan keridhaan Rabb. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, nah, tatkala seorang bersiwak itu mendapatkan dua faedah. Nah, faedah di dunia, faedah di akhirat. Yang pertama faedah tatkala di dunia membersihkan mulutnya. Nah, dari kotoran, dari bau, baik. Yang kedua dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah mutlak. Beliau tidak menyebutkan waktu-waktunya kapan. Kapan waktu-waktunya siwak? Menunjukkan mutlak disunnahkan dalam setiap waktunya, baik dia malam maupun siang. Baik. Kemudian beliau kecualikan li ghairi sha'imin ba'da zawal. Dikecualikan orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Bagi orang yang berpuasa menurut pendapatnya muallif, bagi orang yang berpuasa menurut pendapatnya beliau, tidak disunnahkan setelah tergelincirnya matahari untuk bersiwak. Nah, jadi bagi orang yang berpuasa menurut pendapatnya beliau, tidak disunnahkan untuk membersihkan giginya setelah tergelincir matahari. Bagaimana kalau sebelum tergelincir matahari tatkala pagi sampai siang misalnya, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, nah, ini masyhur. Jadi pendapatnya mazhab Imam Ahmad, makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan giginya setelah tergelincir matahari. Makruh hukumnya. Nah, apa yang mereka jadikan dalil bahwasanya makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, untuk menggosok giginya setelah tergelincir matahari? Di antaranya ikhwan fillah azakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan Daraqutni, "Idza sumtum fastaku bil ghadati." Kata Rasulullah, kalau kalian puasa, nah, silakan kalian bersiwak di pagi hari, wala tastaku bil ashi, dan jangan bersiwak di sore hari. Nah, yang namanya ashi itu pada zawal, setelah tergelincirnya matahari. Tetapi hadis yang dhaif. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Demikian pula mereka membawakan dalil hadis yang ma'ruf bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah yaumul qiyamah min rihil misk dibandingkan misk. Nah, maka mereka menyatakan karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu baik itu lebih wangi dibandingkan misk, maka dia tidak boleh untuk dihilangkan baunya dengan disiwaki, digosok giginya. Nah,
Dan terus kenapa kok kalau pagi boleh, setelah tergeser matahari nggak boleh? Menurut mereka, nah, bau mulut itu biasanya keluarnya ba'da zawal. Nah, menurut mereka. Alhamdulillah. Baik, kalau pendapat mereka ba'da zawal itu bau mulut itu tercium baunya, ini perlu ditinjau lagi. Karena tidak semuanya pada zawal itu kemudian bau mulut orang berpuasa akan tercium baunya. Jadi baik, mendapat yang rajih dalam masalah ini tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Nah, baik dia di siang hari maupun di pagi hari. Karena hadisnya umum. Nah, as-siwaku madkhalatan lil fam mardatan lirrabb. Nah, tidak ada larangan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Nah, ini khonifidina bahakumullah. Baik. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok giginya, baik itu di pagi hari maupun di siang hari. Nah, karena tidak ada larangannya. Baik, ini khonifidina bahakumullah masnunun fi kulli waqti. Bersiwak itu disunahkan dalam setiap waktu. Tapi khonifidina bahakumullah, ada beberapa keadaan-keadaan tertentu, yang kemudian sangat-sangat ditekankan seorang itu bersiwak. Baik, yang nantinya akan beliau sebutkan rahimahullah. Qala rahimahullah muta'akkadun, dan ditekankan, yang ditekankan untuk bersiwak inda sholati wantibahi, tatkala inda sholat, menjelang sholat, wantibahi, dan tatkala bangun tidur, wa taghayyuri fan, dan tatkala berubahnya bau mulut. Nah, ini sangat ditekankan. Tatkala inda sholat, tatkala seorang menjelang sholat. Nah, kalau menyatakan laula ana suqala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Dalam riwayat yang lainnya inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, kalau kita ada makna setiap kali sholat bukan setiap kali wudu. Nah, tatkala orang bersiwak, tatkala berwudu itu beda. Tatkala bersiwak, tatkala dia menjelang sholat. Nah, dua-duanya ada waktunya. Ini khonifidina bahakumullah. Baik. Maka ini yang pertama, sangat ditekankan bersiwak inda sholat. Yang kedua, wansibah, tatkala bangun dari tidur. Nah, tatkala bangun dari tidur, apakah itu tidur malam maupun tidur siang? Khonifidina jazakumullah, Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah melihat Rasulullah SAW ketika qama min al-lail. Kalau Rasulullah itu bangun dari tidur malam, ia sufahu bersiwak. Beliau membersihkan giginya menggunakan siwak. Nah, ini yang dilihat oleh Hudzaifah itu tatkala bangun malam. Tapi tidak menafikan kalau Rasulullah SAW itu bangun dari tidur siang dia juga bersiwak. Karena ilahnya sama, sebabnya sama, tatkala berubahnya bau mulut. Nah, ini khonifidina jazakumullah. Bangun tidur, baik, ini salah satu waktu yang sangat-sangat ditekankan untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi. Nah, kemudian yang ketiga, tatkala berubahnya bau mulut, taghayyuru fam, baik, tatkala bau mulutnya berubah, nah, dengan apapun sebabnya, dengan makan misalnya, setelah makan dia berubah bau mulutnya, maka dia bersiwak, membersihkan giginya. Setelah tidur berubah bau mulutnya, baik, maka dia bersiwak. Ini khonifidina jazakumullah. Ada tempat-tempat yang lainnya yang pernah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Inda qiraatul Quran, di antaranya disunahkan menjelang membaca Al-Quran. Nah,
tatkala akan membaca Al-Quran, disunahkan bersiwak, menggosok giginya. Nah, demikian pula Rasulullah pertama kali yang beliau jalankan tatkala masuk ke dalam rumah istri-istri beliau bersiwak. Jadi perbuatan pertama kali yang beliau jalankan tatkala masuk menjumpai istri-istri beliau bersiwak. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah, dan banyak lagi tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Tapi yang sangat ditekankan yang disebutkan 3 ini, indah sholat, wantibah, wa taghayyuril fam. Tatkala sholat, menjelang sholat, tatkala bangun tidur, dan tatkala berubahnya bau mulut. Nah, qala rahimahullah, wa yastaqu arba, dan bersiwak itu dengan cara melebar. Nah, dengan cara melebar. Baik, melebar sesuai dengan ditinjau dari giginya. Nah, jadi melebar. Ya. Baik, bukan memanjang. Nah, jadi cara menggosoknya melebar. Ini apa nih binazakumullah. Sebagian para ulama sudah menyatakan ini dilihat dari melebar itu sesuai dengan gigi, melebar. Nah, maka dia memanjang kalau sesuai dengan mulutnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau sebutkan tidak ada hadis yang sampai tentang masalah ini. Tidak ada hadis yang sampai tentang masalah ini. Sehingga kalau seorang bersiwak dengan melebar maupun memanjang, dengan cara melebar atau memanjang, ya ini atau ini, itu semuanya diperbolehkan. Nah, karena tidak ada dalilnya yang menentukan harus melebar atau memanjang. Intinya ikhwan fillah azakumullah, kalau dia bisanya dengan cara digosok melebar, yaitu caranya. Kalau bisanya dengan memanjang, yaitu caranya. Karena tidak ada ketentuan yang pasti dari as-sunnah, baik, maka al-amrul waqi'. Perkaranya bebas. Nah, sama juga ikhwan fillah azakumullah. Nah, tatkala para ulama menyebutkan orang yang bersiwak itu menggunakan tangan apa? Nah, sebagian menyatakan siwak itu menggunakan tangan kanan. Karena ini perkara ketaatan. Nah, siwak itu sunnah dan sunnah itu taat. Taat itu qurbatun. Taat itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia menggunakan tangan kanan. Baik. Sebagian yang menyatakan bersiwak itu menggunakan tangan kiri. Nah, karena siwak itu baik menghilangkan kotoran. Yang namanya menghilangkan kotoran menggunakan tangan kiri. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ada yang berpendapat menggunakan tangan kiri, ada yang berpendapat menggunakan tangan kanan. Baik. Kemudian sebagian Malikiyah, sebagian pendapatnya mazhab Malikiyah, bitafsil, dirinci. Nah, kalau seorang bersiwak dengan tujuan membersihkan giginya, maka dia menggunakan tangan kiri. Kalau seorang bersiwak dengan tujuan menjalankan sunnah, nah, maka dia menggunakan tangan kanan. Misal, tatkala seorang setelah makan, nah, dia berubah bau mulutnya, dia kemudian bersiwak, baik, maka dia membersihkan giginya. Nah, membersihkan kotoran yang ada di giginya, maka dia menggunakan tangan kiri. Nah, tatkala seorang berwudu, nah, dia kemudian menggosok giginya, baik. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat. Nah, karena disebutkan salah satu tempat untuk bersiwak indah sholat. Nah, dalam badan dia sudah gosok gigi misalnya waktu wudu, berarti tidak ada kotoran. Berarti sekarang dia sedang menjalankan sunnah, bukan dengan niat untuk menghilangkan kotoran, tapi menjalankan sunnah, maka dia menggunakan tangan kanannya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapatnya Ba'dul Malikiyah. Baik. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, nah, perkara ini perkara yang wafih. Nah, karena tidak ada hadis yang menentukan siwak itu dengan tangan kanan atau siwak dengan tangan kiri. Mau dengan tangan kanan boleh, nah, dengan tangan kiri juga boleh. Baik, karena tidak ditentukan salah satunya. Alhamdulillah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh kemudian kita menyempitkan perkara-perkara yang luas. Tidak ada ketentuan kemudian kita mewajibkan salah satunya. Dalam barang dua-duanya perkara yang diperbolehkan. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah.
Kemudian kata beliau rahimahullah, mubtadi'an bijanibi fabil aiman. Dimulai dari sisi mulut yang sebelah kanan. Nah, dimulai dari sisi yang kanan, dari bagian kanan. Karena Rasulullah SAW dijibut tayammum. Rasulullah menyenangi dimulai dari yang kanan. Bituhuri dalam bersusnya beliau dan dalam segala perkara. Baik. Jadi tatkala bersiwak dia dimulai dari sisi kanan. Nah, kemudian beliau selesai membahas tentang masalah siwak. Kemudian beliau berpindah dalam masalah yang lainnya. Wa yudahilu hibban, dan berminyak, menggunakan minyak rambut. Rambutnya diminyaki hibban. Hibban yang tidak terus-terusan. Sehari menggunakan minyak dan sehari tidak berminyak, namanya hibban. Baik. Ya kan bina Allah. Nah, karena Rasulullah SAW juga melarang untuk antasatil irfaq, untuk melarang seseorang banyak-banyak mengurusi rambutnya, menghabiskan waktu untuk mengurusi rambutnya. Dia ribat. Nah, kadang baik di minyak, kadang juga tidak menggunakan minyak. Baik, ini juga sudah kita bahas dalam kitab libas. Wa yastahilu witran, dan bercelak dengan jumlah yang ganjil. Nah, bercelak, menggunakan celak dengan jumlah yang ganjil. Baik. Qanifidina azakumullah, bercelak itu sebagaimana yang kita bahas dalam kitab libas memiliki dua fungsi. Nah, bercelak memiliki dua fungsi, dua tujuan. Yang pertama, litajmilil ain, untuk memperindah mata. Baik. Kemudian yang kedua, untuk pengobatan. Nah, yang kedua untuk pengobatan. Kalau kemudian bercelak itu untuk pengobatan, syak ini diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Adapun bercelak dengan tujuan untuk memperindah mata sebagai perhiasan, maka ini masruh lil unsa faqat. Ini hanya disyaratkan bagi kaum perempuan saja. Bagi kaum laki-laki tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk bercelak guna untuk menghias atau berhias. Nah, karena kaum laki-laki tidak butuh untuk menghias matanya. Nah, kecuali kalau dia bercelak itu dalam rangka untuk pengobatan. Matanya sakit, dia menggunakan celak misalnya. Muqayyim al-Jazir rahimahullah membahas tentang fungsi dan kegunaan celak dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, yang beliau terangkan, baik mereka-mereka yang yang terbiasa menggunakan celak, bahkan suatu kaum itu bisa tanduru masjid atau salah satu ayat bi ainiha al-musarradah. Ada satu kaum yang biasa menggunakan celak, nah, itu bisa pandangan matanya, baik, itu sepanjang 3 hari perjalanan, nah, tanpa alat bantu. Nah, ini salah satu yang dia sebutkan. Baik, dia khani bina Allah tidak di sisi kesehatan. Nah, kalau seorang itu sakit matanya dia obati dengan celak, nah, itu boleh bagi kaum laki-laki, boleh bagi kaum perempuan. Nah, tapi kalau tujuannya sebagai perhiasan, itu hanya untuk kaum perempuan dan tidak bagi kaum laki-laki. Ini khani bina Allah.
Dan tentunya ikhwan fillah azakumullah, kalau celak itu dipakai kaum perempuan, maka dia sebuah perhiasan, maka tidak boleh kemudian dia tampakkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Maka tidak boleh kemudian seorang itu bercelak, baik, dan dia menggunakan cadar yang tidak menutupi matanya. Dia harus menggunakan kurban. Atau kemudian dia hilangkan celaknya. Karena ini sebuah perhiasan. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau dia mau keluar misalnya, dan itu menampakkan kedua matanya, dihilangkan. Dihilangkan celaknya. Karena itu sebuah perhiasan yang tidak boleh kemudian dia nampakkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian beliau rahimahullah, masuk dalam perkara-perkara sunnah dalam wudu. Qala rahimahullah, wa tajibu tasmiyatu fil wudu'i ma'a dzakari atau ma'a dzikri. Dan wajib untuk mengucapkan basmalah dalam wudu dengan ingat, yakni kalau dia ingat wajib. Seperti kalau lupa tetap sah wudunya. Ini belum menyatakan bahwa membaca basmalah itu perkara yang wajib. Membaca basmalah tatkala wudu, ini perkara yang wajib. Baik. Kapan wajibnya tatkala dia ingat? Kalau seorang berwudu kemudian selesai wudu dia lupa. Tadi belum baca basmalah, maka tetap sah wudunya. Baik. Kalau kemudian di tengah-tengah wudu dia ingat tadi belum baca basmalah, jadi baca pada saat itu. Karena ini perkara yang wajib dan bukan perkara syarat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah sudah sebutkan wajib tasmiyah. Wajib tasmiyah baca basmalah dalam wudu kalau dia ingat. Ingin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur isma alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, hingga sini dihukumi sebagai perkara yang wajib dan bukan sebagai perkara yang persyaratan. Baik. Jadi kalau seorang lupa tetap sah wudunya. Bahirnya qala Bismillah, basmalah itu dibaca bilisan, dengan lisan yang dilafazkan, bukan dibaca dalam hati. Rasulullah menyebutkan tawaddu bismillah. Tatkala memancar air dari jari jemari beliau perintahkan kepada para sahabat yang berwudu, tawaddu bismillah. Berwudulah dengan baca bismillah. Bahirnya qala Bismillah hatta seorang berwudu di dalam kamar mandi. Dia tetap menjaharkan, mengucapkan dengan lisannya bismillah. Karena ini perkara wajib. Adapun baik membaca lafaz Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC itu perkara yang makruh, bukan haram, perkara yang makruh. Ini perkara yang wajib. Kalau seorang berpendapat, membaca basmalah tatkala wudu itu sunnah saja, maka tatkala dia di dalam kamar mandi, maka dia tidak membaca dengan lisannya. Karena sunnah, larangannya baik makruh. Tapi kalau seorang berpendapat itu wajib dan larangannya itu makruh, maka dia tetap mengucapkan basmalah tatkala dia berwudu dalam kamar mandi. Baik. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan masih baik sunnah wudu, baik, atau sunnah fitrah, sunnah fitrah. Wa yajibu al-khitan, dan wajib untuk khitan. Wajib untuk khitan. Beliau masuk dalam pembahasan sunnah fitrah. Baik. Sunnah fitrah. Yajibul khitan, dan wajib untuk khitan malam yahok ala nafsihi, selama tidak dikhawatirkan terhadap dirinya. Selama tidak dikhawatirkan terhadap dirinya. Qanifidina azakumullah. Baik. Kita itu pertama kali
diwajibkan kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau sebutkan di sini wajib hukumnya khitan selama tidak dikhawatirkan atas dirinya, selama tidak menimbulkan mudarat. Kalau khitan nantinya akan menimbulkan mudarat, maka tidak wajib. Bagaimana khitan yang menimbulkan mudarat? Misalnya seseorang yang sudah tua, dia baru masuk Islam. Kalau nanti dia khitan, kemudian timbul mudarat, mungkin dia berpenyakit diabetes misalnya, yang kalau lupa lama sembuhnya, dan timbul mudarat misalnya, baik, maka dia tidak bisa. Nah, ini khanifina azakumullah dengan sebab malam yahuf ala nafsihi. Baik. Kemudian khanifina azakumullah hukumnya disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syaitan itu wajib bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum perempuan. Nah, wajib bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum perempuan. Kenapa kok dibedakan? Karena dilihat tujuannya. Laki-laki, syaitan bagi kaum laki-laki, nah, itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Nah, karena syaitan bagi kaum laki-laki itu baik untuk menghilangkan kotoran. Nah, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tersisa. Itu berkaitan dengan sah dan tidaknya sholatnya. Baik. Adapun bagi kaum perempuan, tujuan setan itu bukan untuk itu. Tujuan setan bagi perempuan itu baik untuk menstabilkan syahwatnya. Kalau perempuan tidak disetan, maka sudah terkendali syahwatnya. Kalau perempuan disetan dan dia kebanyakan yang dipotong, maka hilang syahwatnya. Nah, maka kalau tidak disetan, kalau hayawan, dia seperti hewan. Kalau kemudian diambil semuanya, kalau jamadat, sebagaimana benda mati. Baik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bagi kaum perempuan yang biasa menghitan untuk tidak banyak-banyak yang dipotong. Karena tujuannya untuk menstabilkan syahwatnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini dihukumi sunnah. Nah, ini dihukumi sunnah karena melihat dari tujuannya. Baik, yang tidak ada kaitannya dengan syurutus salat. Nah, syarat sahnya salat. Baik, jika untuk kaum laki-laki maka dia wajib hukumnya selama tidak timbul mudarat. Nah, untuk kaum perempuan sunnah hukumnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, disebutkan oleh para ulama, bahwasanya khitan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau sebutkan wala budda min wujud tabib hadis ya'rifu kaifa yahtam. Baik, harusnya adanya seorang dokter yang pintar, yang cerdas, yang dia tahu bagaimana cara menghitan. Fa illa yujad, kalau tidak didapati dokter yang bisa menghitan, kata beliau, kalau tidak dapati dokter yang bisa menghitan, fa innahu yahtannu nafsahu idza kana yuqt, maka dia menghitan dirinya jika dia itu bisa untuk menghitan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, yang dia menghitan dirinya sendiri. Baik, kalau misalnya nggak ada dokter, dan dia yakin saya bisa menghitan diri saya sendiri, maka dia menghitan dirinya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, baik, maka boleh bagi orang yang menghitan itu melihat kepada aurat orang yang dikhitan, lihat darurah. Nah, lihat darurah meskipun lebih dari 10 tahun. Sehingga para ulama ikhtilaf. Kapan sebenarnya diwajibkan untuk berkhitan?